pendidik, selamat datang di podcast Ruang Ngobrol Psikologi Pendidikan untuk Guru Generasi Z. Bersama saya, Aprilia Salsabila Putri. Hari ini kita akan membahas beberapa topik yang relevan, khususnya untuk para calon guru ataupun guru-guru muda, yaitu psikologi pendidikan untuk guru Gen Z. Dan pastinya saya tidak akan sendiri nih. Saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Kak Nadine. Hai Kak Nadine. Kelihatannya menarik sekali ya topik kita hari ini. Soalnya guru-guru Gen Z itu memang mempunyai tantangan yang berbeda dibandingkan dulu. Benar banget tuh Kak. Mungkin kita bakalan mulai dari sini dulu nih Kak. Seperti yang kita ketahui kan, sekarang kan banyak banget nih guru muda termasuk Gen Z itu kan tumbuh di era digital ya. Nah, menurut kakaknya apa sih pentingnya memahami psikologi pendidikan untuk guru-guru Gen Z ini? Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi, psikologi pendidikan itu memang penting karena membantu guru memahami bagaimana siswa itu berpikir, belajar, dan berperilaku. Guru Gen Z itu kan cenderung lebih dekat ya dengan teknologi dan fleksibilitas. Nah, tapi mereka juga kadang lupa kalau masing-masing siswa itu memiliki gaya belajar dan kebutuhan emosional yang berbeda-beda. Nah, dengan memahami psikologi pendidikan ini, guru bisa menyesuaikan pendekatan pengajarannya, tidak hanya mengajar, tetapi juga ikut serta dalam mendidik serta memahami. Wah, menarik banget tuh Kak. Tapi kalau dilihat dari karakteristik guru Gen Z-nya itu sendiri, apa sih kekuatan dan tantangan mereka dalam konteks psikologi pendidikan? Oke, kita lihat dari sisi kekuatan dulu ya. Jadi, kekuatan guru Gen Z itu guru Gen Z biasanya inovatif, kemudian cenderung cepat beradaptasi dengan teknologi. Ya, bisa dibilang mahir lah dalam dunia digital. Kemudian mereka juga memiliki rasa empati yang tinggi terhadap siswanya. Untuk tantangannya, mereka kurang sabar menghadapi sistem pendidikan yang masih konvensional ini, atau menghadapi siswa yang mungkin belum tentu terbiasa dengan teknologi gitu. Nah, disinilah peran psikologi pendidikan agar guru Gen Z itu bisa mengatur emosinya, kemudian membangun komunikasi yang efektif dan tetap sabar menghadapi perbedaan karakter siswa. Oke, setuju banget sih. Kadang guru Gen Z itu kan terlalu idealis ya, pengennya tuh semuanya serba cepat dan digital. Padahal kan di lapangan banyak tuh faktor sosial dan emosional yang berpengaruh. Ngomong-ngomong nih Kak, kalau kita bicara soal praktik nyata, bagaimana cara guru Gen Z ini bisa menerapkan psikologi pendidikan di kelasnya? Oke, mungkin bisa dimulai dengan hal yang sederhana ya. Misalnya dengan membangun hubungan positif lewat komunikasi terbuka, kemudian mengenali gaya belajar siswa, apakah visual, auditory, atau kinestetik. Dan yang paling terakhir adalah refleksi diri. Guru Gen Z itu perlu peka terhadap emosi diri sendiri agar lebih kuat menghadapi tekanan di kelas. Gitu. Wah, tips yang sangat keren. Jadi bukan hanya ngerti tentang teori ya Kak, tapi kita juga ngejalaninya dengan sepenuh hati ya Kak. Betul, karena pada akhirnya juga guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing perkembangan mental dan sosial siswa. Wah, keren banget tuh Kak. Cuman sebelum kita tutup nih, saya pengen nanya satu hal lagi nih Kak. Tadi kan kita sudah membahas pentingnya psikologi bagi guru Gen Z, kekuatan dan tantangannya sampai penerapannya di kelas. Nah, menurut kakak, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh guru Gen Z dan dalam memahami siswa dan bagaimana cara menghindarinya? Wah, pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi adalah menganggap siswa itu bisa belajar dengan cara yang sama cepatnya seperti guru Gen Z, yaitu terbiasa dengan menggunakan teknologi. Padahal beberapa siswa itu masih membutuhkan pendekatan bertahap
pendekatan bertahap, bahkan ada yang merasa tertekan karena metode belajarnya itu terlalu cepat atau terlalu digital. Nah, untuk menghindari hal tersebut, guru Gen Z itu perlu lebih sabar, kemudian sering mengecek kemampuan siswa dan memberi ruang untuk bertanya. Guru Gen Z juga bisa menggunakan teknik scaffolding, di mana memberikan dukungan awal, lalu menguranginya perlahan saat siswa sudah mulai mandiri. Iya juga sih ya. Kadang kan guru muda itu kan kadang suka berpikir kayak emang gampang kok. Padahal kan siswanya belum tentu ya ngerasain hal yang sama. Nah Kak, kalau bicara tentang hubungan guru dengan siswa, kira-kira sih apa aja sih strategi sederhana yang bisa dilakukan oleh guru Gen Z untuk membangun hubungan emosional yang positif di kelas? Oke, jadi strategi yang paling sederhana tapi paling ampuh adalah mendengarkan. Kadang guru Gen Z itu hebat di ngomong dan menjelaskan saja, tetapi lupa cara mendengarkan cerita siswa gitu. Mungkin bisa dengan cara mencoba untuk meluangkan waktunya sekitar 1-2 menit di awal atau di akhir kelas untuk menanyakan kabar mereka. Bisa dengan bahasa yang hangat, misalnya menanyakan apa kabar kalian hari ini, kemudian bagaimana bagian mana yang kalian masih bingung, ya seperti itulah, pertanyaan seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu membuat siswa merasa dihargai dan percaya pada gurunya. Begitu. Hubungan emosional antara guru dan siswa yang semakin kuat itu membuat proses belajar itu jauh lebih baik dan lebih efektif. Bener banget tuh Kak, kadang hal sederhana seperti tadi itu justru membuat kelas kita itu lebih nyaman ya. Nah, namun sebelum kita benar-benar menutup podcast kita kali ini, kira-kira nih dari Kak Nadine sendiri, apakah ada pesan buat para calon guru ataupun guru-guru muda generasi Gen Z kita yang sedang nonton podcast kita kali ini? Tentunya ada. Buat semua guru generasi Z, ingatlah bahwa menjadi guru itu bukan soal siapa yang paling canggih dan siapa yang paling cepat secara teknologi, tetapi tentang siapa yang paling memahami manusia. Teknologi itu alat, hati itu adalah fondasinya. Jadi belajar psikologi pendidikan bukan hanya tentang teori saja, tetapi benar-benar memahami diri kalian dan memahami siswa kalian, karena interaksi antara guru dan siswa yang saling mengerti, kelas akan menjadi ruang tumbuh yang aman dan menyenangkan. Masya Allah, keren banget pesannya. Terima kasih banyak Kak Nadine atas waktunya dan sharing-sharingnya tadi. Pembahasan kita kali ini intinya bikin kita sadar bahwa kalau jadi guru itu bukan hanya tentang mengajar ataupun profesi, tetapi juga perjalanan kita sebagai manusia untuk berkembang ya. Nah, terima kasih juga buat para pendidik yang sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir. Semoga podcast ini bisa menjadi refleksi dan inspirasi bagi teman-teman semua. Kalau menjadi guru itu tidak hanya tentang berpikiran tentang cerdas, tetapi juga kita itu harus memiliki jiwa yang hangat. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di next podcast Ruang Ngobrol. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Semangat berjuang. Sukses. Bye.